Di suatu pagi, seorang pemuda bernama Kimito tiba-tiba saja diculik oleh beberapa pria berotot yang datang untuk membawanya ke sebuah tempat. Dan ketika sampai di sebuah gerbang, Kimito pun langsung disambut oleh seorang pelayan bernama Kujo. Dan kemudian Kujo pun mulai menjelaskan kalau sekolah yang ada di hadapan mereka saat ini merupakan sebuah sekolah tersembunyi khusus wanita yang akan menjadi tempat tinggal baru Kimito. Dan saat masuk ke dalam gedung sekolah, Kimito pun segera disambut oleh sang kepala sekolah di sana. Kemudian kedua wanita itu pun menjelaskan bahwa Kimito akan menjadi contoh rakyat biasa untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Karena semua siswi yang ada di sekolah itu belum mengenal cara kerja dunia luar yang sangatlah keras dan bebas. Dan oleh karena itu, Kimito pun akan disuruh tinggal di sekolah tersebut sampai semua siswi yang ada di sana lulus dan mengenal dunia luar. Dan setelah menjelaskan semuanya kepada Kimito, mereka pun segera membawanya ke sebuah kelas yang akan menjadi kelas baru Kimito saat ini. Kemudian Kimito pun langsung disambut oleh beberapa siswa yang ada, yang dipimpin oleh seorang gadis cantik bernama Reiko. Namun ketika mendengarkan logat Bandung Kimito yang sangat kece, membuat semua gadis yang ada di sana menjadi sangat kagum dengan gaya bicara Kimito yang terlihat sangat baru. Bahkan mereka pun menjadi semakin terkejut saat melihat sebuah HP yang dipegang oleh Kimito, karena selama ini semua gadis yang ada di sekolah tersebut hanya menjalani hidup layaknya seorang bangsawan sejati. Tapi di antara semua siswa yang masih merasa salting dan malu kepada Kimito, hanya Reiko seorang yang berani untuk menyapa Kimito serta mengembalikan iPhone miliknya. Tapi ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan, Reiko pun malah menjadi sangat syok karena bisa bersentuhan langsung dengan seorang cowok sejati seperti Kimito. Namun di tengah suasana yang semakin ramai, datanglah seorang gadis bernama Aika yang tiba-tiba saja mengajak Kimito untuk melakukan skibidi. Dan ternyata alasan Aika ingin melakukannya adalah karena pemahaman dari suatu buku aneh yang sudah dia baca. 庶民嘘先輩がお茶会でそう話してる Mendengarkan hal itu, Kimito pun lantas mengatakan kalau Aika tidak usah terlalu percaya kepada buku serta pemahaman aneh yang dia baca. Tapi anehnya, ketika melihat para gadis lainnya yang datang, Aika pun malah malu dan pergi tanpa mengatakan hal apapun. Melihat hal tersebut, Reiko pun langsung menjelaskan kalau selama ini Aika selalu menjauhi mereka tanpa alasan yang jelas. Setelah berkenalan dengan para siswa di siang itu, Kujo pun segera mengantar Kimito ke sebuah kamar yang sudah mereka siapkan kepada Kimito. Namun saat sampai, Kimito pun malah menjadi sangat syok ketika melihat kamar yang dibuat oleh Kujo sangatlah mirip dengan kamarnya di rumah. Namun saat baru saja ditinggal oleh Kujo, datanglah Aika yang ingin mengajak Kimito untuk berkenalan. Rupanya tujuan Aika melakukan hal itu adalah untuk bisa dekat dengan Kimito supaya bisa membuatnya menjadi siswa yang populer di antara para gadis. Karena selama ini Aika selalu merasa kesulitan dan merasa gengsi untuk bermain dengan para gadis lainnya, yang padahal sebenarnya Aika sangat ingin bermain dan juga berinteraksi dengan mereka. Tapi setelah itu, Kimito pun segera memberikan sebuah PSP kepada Aika dan berkata kalau dia akan membantu Aika untuk belajar cara menjadi rakyat biasa dan bebas seperti Kimito. Karena dengan begitu, para gadis lainnya pasti akan menjadi tertarik dan ingin belajar dari Aika. Tapi di keesokan harinya, Kimito pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Kujo yang malah membangunkannya secara tiba-tiba. Dan rupanya di hari itu, Kimito akan mengajarkan Aika cara untuk menjadi seorang rakyat biasa seperti Kimito. Tapi sebelum itu, Aika pun kembali bertanya bahwa kenapa Kimito lebih memilih Aika daripada Reiko. Dan Kimito pun menjawab jika Aika tidak terlihat seperti seorang bangsawan sejati seperti Reiko. Tapi ketika mereka ingin masuk di kelas, datanglah Reiko yang ingin menyapa Kimito di pagi itu. Namun saat melihat Reiko yang datang, Aika yang gengsi pun malah kabur dan meninggalkan mereka. Rupanya alasan Aika menjadi kesal kepada Reiko adalah karena Reiko memiliki banyak bakat dan juga sangat ahli dalam hal apapun. Hingga setelah jam pelajaran olahraga selesai, Reiko pun mengatakan jika Kimito dan juga Aika sudah terlihat sangat akrab akhir-akhir ini. Tapi sebelum pergi untuk makan siang bersama, Reiko pun segera memohon kepada Kimito untuk bisa membantu mereka semua supaya bisa berteman dekat dengan Aika. Dan ketika sampai di ruang makan, Kimito pun seketika menjadi terkejut saat melihat tempat makan yang sangatlah mewah layaknya bangsawan. Namun bukannya diberikan makanan yang nikmat, Kujo hanya memberikan segelas pop mie kepada Kimito.
Tapi karena belum pernah merasakan pop mie selama ini, Reiko yang penasaran pun memutuskan untuk merasakan cita rasa nikmat dari sebuah pop mie. Dan ketika mencobanya, mereka pun menjadi sangat terkejut dengan rasa pop mie yang sangatlah nikmat dibanding kaviar yang seharga 400 miliar. Hingga setelah makan siang selesai, Reiko pun segera mengajak Kimito ke sebuah ruang pesta yang dibuat khusus untuk menyambut kedatangan Kimito di sekolah mereka. Tapi saat melihat Kimito yang tertarik dengan orang yang berdansa, Reiko pun memutuskan untuk mengajak Kimito berdansa untuk pertama kalinya. Namun karena Kimito hanyalah seorang pejoget hajatan biasa, membuat Kimito menjadi kesulitan untuk mengikuti setiap gerakan Reiko. 始めようか。はい。 Namun ketika di sore hari, Aika pun mulai memarahi Kimito karena Kimito lebih asik bersama Reiko ketimbang harus mengajar Aika cara menjadi gadis normal biasa. Namun ketika tak sengaja melihat beberapa komik milik Kimito, malah membuat Aika menjadi penasaran dan mulai membacanya sampai lupa waktu. Tapi setelah membaca salah satu manga yang ada, Aika pun malah menjadi terobsesi dan ingin mengikuti kekuatan yang ada di manga tersebut. Dan untuk bisa membuat Aika semakin bahagia, Kimito pun memutuskan untuk berpura-pura terkena serangan Aika yang katanya bisa menghentikan waktu. Mengira kalau Kimito sudah terkena kekuatan waktunya, Aika yang malah iseng menunjukkan hal skibidi kepada Kimito dan mencoba untuk mencaplok Kimito yang tanpa dia sadari kalau Kimito sebenarnya hanya berpura-pura diam seakan terkena kekuatan Aika tersebut. Namun kemudian Kimito yang sedang mandi pun menjadi sangat terkejut saat Reiko hampir saja salah masuk ke dalam tempat pemandian cowok. いただくしかありませんわ。 Tapi setelah kejadian semalam, entah kenapa Reiko pun mulai bertingkah aneh ketika sedang membaca puisi bersama Kimito. Namun di keesokan harinya, setelah dibangunkan oleh Kujo seperti biasa, Kimito pun mulai merasa kalau semua siswa yang ada mulai memperhatikan setiap gerakannya. Merasa muak dengan hal itu, Kimito yang capek pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya di taman sekolah saja. Tapi di saat yang bersamaan, Kimito pun malah kembali bertemu dengan seorang anak yang aneh yang sedang menulis sebuah rumus kalkulus. Tapi saat Kimito akan mendekati anak tersebut, anak itu malah membuka bajunya tanpa alasan yang jelas. Dan agar tidak dicurigai oleh para siswa yang ada, dengan sigap, Kimito pun segera kabur dan membawa anak itu ke dalam kamarnya. Kemudian gadis itu pun segera memperkenalkan namanya sebagai Hakuna. Tapi ketika melihat Hakuna yang lapar, Kimito yang merasa kasihan pun memutuskan untuk membuatkan sebuah makanan yang nikmat kepadanya. Tapi anehnya, ketika Hakuna kembali menggambar rumus yang dia pikirkan, ia pun malah kembali membuka apapun yang ada di tubuhnya. Dan karena sudah capek dengan Hakuna, Kimito pun memutuskan untuk kembali mengantarkan Hakuna ke asrama tempat tinggalnya. Tapi ketika mengetahui kalau Kimito sudah memberi makan Hakuna, semua pelayan pun menjadi sangat syok, seakan Hakuna adalah orang yang sangat sulit untuk diurus. Tapi di satu pagi, ketika Kimito dan juga Reiko sedang mencari angin di luar kelas, datanglah seorang gadis bernama Karin yang merupakan salah satu siswa terpopuler di sekolah mereka. Namun saat ada seekor serangga yang lewat, Karin yang panik malah mencoba untuk menyerang serangga itu, yang lantas membuat semua orang di sekitarnya mengira kalau Karin sedang mencoba untuk menyerang Kimito. Dan karena tidak ingin merasa malu akibat takut dengan serangga, Karin pun memutuskan seolah-olah dia sedang menantang Kimito untuk melakukan duel sekarang juga. Tapi bukannya mengalahkan Kimito, semua serangan Karin malah tak sengaja memotong baju dari semua orang yang ada di sana, termasuk dirinya sendiri. Namun anehnya, karena hal tersebut, Karin pun malah menyerah begitu saja karena Kimito sudah berhasil menghindari semua serangan yang dia miliki. Dan sebagai tanda atas kekalahannya, Karin pun mengatakan kalau dia akan menjadi pelayan Kimito setiap saat. Dan kini, kamar Kimito yang awalnya sangat sepi mulai terisi dengan para gadis yang ingin dekat dengannya. Bahkan Karin pun sudah berjanji kalau dia akan melakukan hal apapun yang diperintahkan oleh Kimito. Tapi tak lama kemudian, datanglah sebuah paket yang ternyata berisi iPhone yang dipesan oleh Aika. Karena semenjak melihat HP Kimito beberapa hari yang lalu, cukup membuat Aika merasa penasaran dan ingin mencoba juga. Tapi di suatu hari, Reiko yang sedang memiliki waktu luang pun mengatakan kalau dia akan mengajak Kimito dan juga semua teman-temannya untuk melakukan pesta di kamarnya. Tapi tak lama, datanglah Aika yang segera mengajak Kimito untuk berbicara sebentar. Kemudian Aika pun segera menyuruh Kimito untuk membatalkan janji yang dia buat dengan Reiko. Karena Kimito sudah lebih dulu membuat janji bersama dengan Aika. Dan ketika mengetahui kalau Kimito tidak bisa hadir di pesta tersebut, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Reiko pun mulai merasa
merasakan sakit yang cukup dalam. Bahkan ketika salah satu teman Reiko sedang membahas kedekatan di antara Aika dan juga Kimito, Reiko yang kesal pun malah memarahi mereka semua, yang lantas membuat hubungan di antara teman-temannya menjadi sangat retak. Mengetahui hal tersebut, Aika yang merasa kasihan kepada Reiko pun memutuskan untuk membuatkan sebuah rencana bersama Kimito supaya bisa membuat hubungan Reiko dan juga teman-temannya kembali membaik. 俺が関係してる。しまったんです。 Hingga di keesokan harinya, semua siswa pun menjadi sangat terkejut saat melihat Reiko yang datang dengan pakaian gaul yang sangatlah kece. Dan kemudian Reiko pun mulai mengajarkan mereka cara untuk bermain ponsel yang benar, layaknya seorang gadis SMA pada umumnya. Dan ketika semua gadis sudah merasa senang, Reiko pun segera meminta maaf kepada mereka karena sudah membentak teman-temannya akibat perasaan cemburu yang dia rasakan. Namun ketika waktu pulang tiba, Reiko yang ingin berterima kasih pun menjadi sangat syok setelah mengetahui kalau rencana yang diberikan oleh Kimito merupakan rencana yang dibuat oleh Aika, yaitu orang yang sudah membuatnya merasa cemburu. Dan karena merasa kesal dengan Aika yang so akrab dengan Kimito, Reiko yang kesal pun segera menghajar Aika dan menyuruhnya untuk berhenti mendekati Kimito sekarang juga. Namun bukannya menghalangi pertempuran itu, Kimito pun malah lebih fokus untuk melihat kedua logo Tesla mereka yang tak sengaja terbuka. Hingga setelah diterangkan oleh Kimito, akhirnya Reiko pun mau berdamai dengan Aika serta resmi join ke dalam circle Kimito, Aika, dan juga Karin. Dan karena hubungan mereka sudah menjadi semakin dekat, Reiko pun menyuruh Kimito untuk memanggilnya tanpa menggunakan nama marga agar hubungan mereka bisa menjadi semakin dekat lagi. Namun di suatu ketika, Aika pun mulai merasa kesal kepada sifat Kimito yang terlalu dekat dengan Hakuna. Karena siapa sangka, walaupun Hakuna memiliki tubuh yang sangat kecil, namun umur Hakuna sudah berusia 14 tahun. Dan supaya tidak ada hal aneh yang terjadi di antara mereka berdua, mereka bertiga pun memutuskan untuk mencoba menjauhkan Hakuna dari Kimito. Dan untuk melakukan hal tersebut, mereka pun mulai mengajak Hakuna bermain tanpa harus melibatkan Kimito. Karena dengan begitu, Hakuna kemungkinan besar akan terbiasa tanpa kehadiran Kimito. Namun walaupun sudah menggunakan segala cara yang ada, nampaknya Reiko dan juga kedua temannya malah gagal untuk bisa akrab dengan Hakuna yang sangatlah judes. Dan tak lama datanglah sampaian Hakuna yang datang untuk menjemput Hakuna kembali. Sementara di lain sisi, rupanya Kimito sedang berbicara dengan pacarnya yang bernama Eri, di mana semenjak Kimito menghilang dari sekolahnya yang lama, Eri pun mulai merasa kesepian karena Kirito tidak pernah memberikan kabar layaknya Bang Jali. Namun saat Kimito sedang melakukan caplokan online bersama Eri, datanglah Aika yang tak sengaja melihat percakapan tersebut. Dan agar Aika tidak marah dan merasa cemburu, Kimito pun lantas beralasan kalau gadis yang berbicara dengannya tersebut merupakan sebuah game AI yang dapat melakukan interaksi. Namun saat Aika sedang asik berbicara dengan Eri, datanglah Reiko yang nampaknya sedang mencari Kimito di siang itu. Dan karena Kimito sedang keluar, Reiko pun memutuskan untuk membaca beberapa manga yang ada di sana sambil menunggu Kimito datang. Dan karena Aika sudah pernah membaca beberapa manga tersebut, dengan menggunakan pengalamannya, Aika pun mulai merekomendasikan beberapa manga terbaik yang harus Reiko baca. Tapi ketika tak sengaja membuka kulkas Kimito, mereka berdua pun menjadi sangat syok saat melihat sebuah Coca-Cola untuk pertama kalinya. Dan karena penasaran dengan rasa dari minuman tersebut, tanpa basa-basi, Aika pun segera mengajak Reiko untuk makan siang bersama. Namun karena belum pernah merasakan soda selama ini, cukup membuat mereka menjadi sangat syok dengan rasa soda tersebut. Dan ketika melihat Aika yang basah kuyup, Reiko pun memutuskan untuk membersihkan baju Aika sekarang juga. Dan di keesokan harinya, Kimito pun mendapatkan sebuah info dari sang kepala sekolah bahwa di hari itu, Kimito akan menjadi pemandu bagi para siswi yang ada untuk mengunjungi sebuah kota buatan yang dibuat khusus untuk mempelajari cara kerja manusia biasa. Namun sebelum sampai di kota tersebut, Kimito pun mulai mengingatkan Aika tentang rencana yang sudah pernah mereka buat sebelumnya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di kota buatan yang sangatlah mirip dengan kota Jepang yang ada di dunia nyata. Dan perlahan-lahan, mereka pun mulai mencoba setiap hal yang ada di sana. Namun karena para siswi tidak tahu cara memesan dengan menggunakan pengalaman yang dia miliki selama ini, Kimito pun mulai menunjukkan cara memesan makanan yang benar dan baik kepada mereka.
Tapi ketika Reiko ingin memesan sebuah makanan yang ada di sana, Reiko pun malah menjadi beku saat melihat ratusan menu dan juga makanan yang ada. Melihat Reiko yang kesulitan, Kimito pun segera datang untuk mengatasi hal tersebut. Dan setelah makan siang selesai, Kimito yang baik hati segera mengajak mereka semua ke sebuah time zone yang sangat penuh dengan ratusan permainan. Namun di satu sisi, Kimito pun mulai sedikit merasa kasihan kepada Aika yang masih belum berani untuk melancarkan rencananya. Dan setelah itu, satu persatu gadis pun menjadi sangat kagum kepada Kimito yang bisa menyelesaikan setiap game yang ada di wahana tersebut. Yang karena hal itu, Kimito pun harus mendapatkan sebuah kesibukan yang cukup parah untuk mengajarkan semua game yang ada kepada mereka. しましょう。大丈夫。あそこのや。Tapi ketika mereka akan mencoba game menari, datanglah Aika yang segera menunjukkan skill yang sudah dia pelajari selama ini dari Kimito. Dan saat melihat kehebatan Aika yang sangat hebat dalam bermain game tersebut, semua siswa yang ada mulai merasa kagum dan bangga kepada Aika, yang lantas membuat Aika berhasil mendapatkan banyak teman baru. Namun di satu sisi, entah kenapa Reiko pun malah merasa cemburu ketika melihat Aika yang begitu dekat dengan para teman-teman lainnya. Tapi ketika Kimito sedang jalan-jalan, dia pun tak sengaja melihat Karin yang merasa tertarik kepada sebuah baju yang sangat mantap. Dan agar bisa membuat Karin menjadi sangat percaya diri, Kimito pun mengatakan kalau Karin sangat cocok untuk memakai baju tersebut. Yang ketika mendengarkan hal itu, lantas membuat Karin menjadi sangat salting di hadapan Kimito. Dan sebagai balasan atas pujian tersebut, Karin pun segera memakai baju itu, lalu menunjukkannya kepada Kimito. Dan ketika melihat Karin yang sangat cantik, Kimito pun mengatakan kalau Karin sangat cocok untuk memakai baju mantap tersebut. Namun saat melihat Aika yang asik ngechat di malam hari, Reiko pun lantas berkata kalau dia sedikit merasa cemburu kepada Aika yang bisa menjadi sangat populer dan juga dekat dengan Kimito. Tapi bukannya marah kepada Reiko, Aika pun malah menyuruh Reiko untuk menulis sebuah pesan yang sudah dia tulis kepada semua teman-teman di sekolahnya. Dan dengan menggunakan pengalaman yang dia miliki, Reiko pun segera memberikan saran kepada Aika dan merubah beberapa pesan yang ada di sana supaya Aika bisa lebih mahir untuk melakukan percakapan dengan seseorang. Dan setelah melihat kebaikan Reiko di malam itu, Aika pun segera berterima kasih dan mau berdamai lagi dengan Reiko. Bahkan di keesokan harinya, Aika pun sudah berhasil mendapatkan banyak teman dan cukup membuat Kimito merasa bangga dengan pencapaian Aika tersebut. Namun ketika Kimito sedang menikmati air hangat di siang hari, secara mengejutkan, datanglah Aika yang membuat Kimito pun menjadi sadar jika dia sudah masuk ke tempat pemandian yang salah. Namun untung saja, berkat bantuan dari Aika, Kimito pun berhasil selamat dan bersembunyi dari para gadis lainnya. Namun karena terlalu lama bersembunyi di dalam air, Kimito pun malah pingsan dan harus segera ditolong oleh Aika. キスじゃない。口まだ上がりませんの。Dan semenjak kejadian tersebut, semua siswa yang ada di sekolah mereka pun mulai mengira kalau Aika dan juga Kimito sedang berpacaran. Tapi agar tidak menimbulkan salah paham, Aika pun lantas menjelaskan kepada Reiko dan juga Karin bahwa yang dia lakukan kepada Kimito kemarin hanyalah sebuah pertolongan pertama untuk menyelamatkan Kimito. Namun di suatu hari ketika Kimito sedang bermain game ramalan, datanglah Aika yang nampak penasaran dengan game tersebut. Melihat Aika yang penasaran, Kimito pun lantas menjelaskan kepada mereka bertiga kalau game ramal itu adalah game ramal kecocokan antar dua nama yang dituliskan. Dan jika poin dari dua nama yang dituliskan mendapatkan poin yang sangat tinggi, maka mereka berhak untuk menikah. Melihat sebuah aplikasi yang bisa meramal masa depan tersebut, Reiko pun mengatakan kalau mereka harus segera untuk mencobanya dan melihat siapa yang paling cocok untuk menjadi pasangan Kimito nanti. Dan sebagai contoh, Kimito pun segera menuliskan namanya dan juga Aika yang lantas mendapatkan poin 80 dan hampir cocok untuk menikah. Tapi karena tidak ingin kalah dengan Aika, Reiko pun segera mencobanya juga dan berhasil mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari Aika. Melihat poin mereka berdua yang sangat tinggi, Karin yang tidak ingin kalah segera mencoba ramalan tersebut, namun hanya mendapatkan 10 poin saja. Tapi ketika Kimito mengulanginya dengan benar dan mengisi tanggal waktu yang benar, secara mengejutkan, Karin pun malah mendapatkan poin 100 yang membuatnya sangat layak untuk menikah dengan Kimito. Melihat poin Karin yang sangatlah tinggi, Reiko dan Aika pun malah tidak terima dan mulai bertengkar satu sama lain. Namun di keesokan harinya, Kimito yang sudah muak pun segera bertanya bahwa kenapa Kojo selalu membangunkan Kimito di pagi hari. Dan dengan wajah yang polos, Kojo pun lantas menjawab
menjawab kalau semua hal yang dia lakukan kepada Kimito selama ini hanyalah merupakan bentuk dari pekerjaan yang harus dia lakukan setiap harinya. Dan jika Kimito menolaknya, maka Kujo akan memotong pedang alas kaki Kimito sebagai hukumannya. Tapi di pagi itu, saat Kimito sedang mabar Mobile Legends dengan para subscribernya, datanglah Karin yang secara tiba-tiba malah menyerang Kimito menggunakan skill 1 Yesunshin. Tapi ketika melihat baju Kimito yang sobek, Karin yang merasa bersalah pun segera menarik Kimito dan mengajak Kimito untuk pergi ke kamarnya sekarang juga. Tapi secara tiba-tiba, Kimito pun menjadi sangat terkejut saat melihat Karin yang tiba-tiba saja malah memakai baju yang sudah dia beli beberapa waktu yang lalu. Kemudian Karin pun meminta kepada Kimito untuk membuka bajunya juga karena Karin ingin menjahit baju tersebut yang sudah robek. Dan saat Kimito ingin menolaknya, Karin pun segera menarik tangan Kimito dan mencoba untuk merebut baju tersebut. Tapi ketika menyentuh tangan Kimito yang lembut, Karin pun malah merasa insecure saat melihat tangan Kimito yang lebih lembut dari dirinya. Melihat Karin yang merasa insecure dengan dirinya, Kimito pun mengatakan kalau Karin harusnya merasa bangga dengan semua perjuangan yang sudah dilakukan untuk berlatih pedang. Apalagi selama ini, Karin sudah sangat berusaha keras untuk berlatih pedang sampai membuat tangannya menjadi keras. Tapi di saat yang bersamaan, ほど強いのか私の鉄骨とそこあんたそこで何をじゃあやるしかないわね namun di keesokan harinya, Reiko yang merasa penasaran pun segera bertanya tentang sebuah kafe yang bernama Maid Cafe. Mendengarkan hal itu, Kimito pun segera menjelaskan semuanya, yang lantas membuat mereka menjadi sangat penasaran dan tertarik untuk bekerja di Maid Cafe. Dan dengan menggunakan kekayaan mereka, Reiko pun segera membeli sebuah bangunan tua untuk dijadikan sebagai Maid Cafe demi melayani Kimito. Namun karena masih belum paham dengan pekerjaan dari pelayan cafe, Kimito pun mulai menjelaskan kepada mereka cara untuk menjadi seorang Maid Cafe yang baik dan benar, di mana mereka harus membuat sebuah slogan lucu yang dapat memancing perhatian dari setiap pelanggan yang datang. Namun bukannya menjadi pelayan yang baik, ketiga gadis ini malah menghancurkan suasana kafe yang sangatlah tenang. Tapi untung saja, datanglah seorang pelayan baik hati yang segera mengatasi kekacauan tersebut. Tapi setelah kejadian itu, Kimito pun segera memanggil Aika dan mengatakan kalau hanya Aika yang bisa melakukannya. Dan ketika Aika sudah merasa tegang, Kimito pun segera mengajak Aika untuk duduk di kasur dan memberikan sebuah hadiah kepada Aika. Namun ketika dibuka, Aika pun hanya menemukan sebuah baju kecil yang lantas membuatnya merasa sedikit bingung dengan maksud Kimito. Dan kemudian Kimito pun menjelaskan kalau dia ingin memberikan sebuah tips kepada Aika dan juga teman-temannya supaya bisa menjadi seorang siswa paling populer di sekolah mereka, di mana Aika harus belajar menggunakan sebuah teknik yang bernama gates, semacam yel-yel yang bisa menarik perhatian dari semua orang. Dan setelah mengajari Aika cukup lama, Kimito yang sudah lapar pun mengatakan kalau dia ingin keluar sebentar. Namun saat Kimito ingin keluar, どういうおつもりですかいやそうじゃなくてつまり俺が今いるここはごめんわざとじゃないんだ sementara di lain sisi, ketika melihat Aika yang sedang memakai baju aneh, Reiko pun segera mengajar Aika dan bertanya tentang baju yang sedang Aika pakai tersebut. Dan Aika pun menjawab kalau baju itu dapat membuat seseorang menjadi sangat populer saat memakainya. Dan sebagai teman yang baik, Aika pun mulai mengajari Reiko cara melakukan yel-yel keren sebelum memakai baju itu. Kembali kepada Kimito, di mana saat ingin kembali di kelas, Kimito pun menjadi sangat syok saat melihat semua siswa yang ada sudah memakai sebuah baju kuning yang Kimito ajarkan. Namun ketika di siang hari, Reiko yang ingin datang di kamar Kimito pun menjadi sangat syok saat mendengarkan perbincangan Kimito dengan seseorang temannya. Kemudian Reiko pun segera menemui kedua temannya dan berkata kalau dia telah mendengarkan percakapan Kimito yang mengatakan kalau Kimito mulai merasa bosan dengan kehidupan sekolahnya yang baru. Dan oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana supaya Kimito tidak jadi pergi untuk meninggalkan mereka. Dan perlahan-lahan, mereka pun mulai mengikuti beberapa hal yang Kimito sukai, yaitu gerakan olahraga pembuat six pack. Sementara di lain tempat, Kimito yang sedang pusing pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kedatangan para gadis yang malah memakai kostum aneh sambil menggoda Kimito. Dan kemudian Reiko pun menjelaskan jika mereka sudah berusaha untuk mengikuti apa yang Kimito sukai agar Kimito tidak merasa bosan dan pergi untuk meninggalkan mereka. Tapi saat melihat perjuangan mereka yang sangatlah sia-sia, Kimito pun lantas menjawab kalau dia akan tetap berada di SMA mereka sampai mereka semua dinyatakan lulus.
Tapi di keesokan sore, Kimito yang sedang mencari angin di sore hari, tak sengaja bertemu dengan Reiko yang sedang menjalankan tugas piket di hari itu. Dan sebelum hari menjelang malam, Reiko pun mengatakan kepada Kimito jika dia ingin membantu Kimito untuk belajar menjadi siswa yang pintar di sekolah mereka. Namun, ketika Reiko sedang belajar bersama dengan Kimito di esok hari, datanglah sang pelayan yang mengatakan kalau ibu Reiko ingin bertemu dengannya dan juga Kimito. Dan setelah itu, sang ibu pun menjelaskan bahwa saat ini Reiko akan diberhentikan dari sekolah karena dia harus menikah dengan seorang calon bangsawan yang sudah ditetapkan oleh sang ibu. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, cukup membuat Kimito menjadi sangat syok dan terkejut. Dan semenjak kepergian Reiko, Aika pun merasa kalau ada yang kurang di antara mereka. Dan Kimito pun kemudian mengatakan jika dia sangat merasa tidak setuju dengan keputusan ibu Reiko yang hanya bisa memutuskan pernikahan seenaknya. Apalagi sebelum berpisah dengan Reiko, Kimito pun merasa jika Reiko sebenarnya sangat merasa tertekan dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Tapi di siang hari, datanglah sang abang Reiko yang nampaknya ingin berbicara sesuatu kepada Kimito. Hingga ketika kembali di kamar, mereka pun mulai merasa sedih saat melihat Reiko yang dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Kemudian untuk menghilangkan rasa sedih tersebut, Aika pun segera menghubungi Reiko dan mengatakan kalau Kimito pasti akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Reiko. Singkat cerita, di keesokan paginya, Aika pun segera memohon kepada Kimito untuk mencoba menyelamatkan Reiko dari pernikahan tersebut. Mendengarkan hal itu, Kimito pun akhirnya mengatakan sebuah fakta bahwa saat pertemuan dengan abang Reiko kemarin, abang Reiko ternyata ingin membuat sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan Reiko dari pernikahan tersebut. Hingga ketika hari menjelang malam, mereka ingin kabur dari sekolah pun malah ketahuan oleh Kujo yang sedang berpatroli. なぜ行くのか理由をお聞かせください。さあお嬢様方に教え込もうと夜の Namun karena melihat niat baik Kimito yang ingin menyelamatkan Reiko, Kujo pun lantas segera membantu mereka untuk bisa keluar dari sekolah di malam hari. Dan setelah dijemput oleh abang Reiko, untuk pertama kalinya, Aika dan juga Karin bisa merasakan dan melihat kehidupan dunia yang ada di luar sekolah mereka. Namun walaupun banyak penjaga yang harus mereka hadapi, tapi dengan menggunakan kekuatan Karin dan juga skill boxing abang Reiko, mereka pun mampu melewati setiap penjaga yang ada. どうだ 君や Namun saat Kimito akan masuk untuk bertemu dengan Reiko, datanglah beberapa drone yang sudah siap untuk menghadang mereka. Tapi untung saja, berkat kecerdasan Aika dan juga Hakuna, mereka pun mampu melewati setiap jebakan yang ada. Tapi saat akan masuk lebih dalam, datang lagi sebuah robot Gundam yang sudah siap untuk menghadang mereka bertiga. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah Karin yang segera menyuruh mereka untuk kabur sekarang juga. こっちでいいのか。見ておけ神楽坂ダウンシングインパクト Hingga setelah berjuang cukup keras, akhirnya Kimito pun berhasil sampai di hadapan keluarga Reiko yang sudah bersiap untuk melakukan pertunangan tersebut. Mulai situasi yang semakin panas, Kimito pun kemudian melakukan bacot no jutsu dan mengatakan kalau kedua orang tua Reiko seharusnya memutuskan pernikahan tersebut secara dua belah pihak, di mana mereka juga harus meminta pendapat serta keputusan dari Reiko untuk menikah. Mulai Kimito yang sudah berjuang keras untuknya, Reiko yang sudah muak dengan keluarga bangsawan pun memutuskan untuk keluar dari rumah sekarang juga. Bahkan, walaupun Reiko akan diusir dari rumah sekalipun, Reiko pun tetap menolak untuk melakukan pernikahan tersebut. Mulai Reiko yang sudah diusir dari rumah, Kimito pun mengatakan kalau Reiko boleh tinggal di kamar Kimito sampai kapanpun yang dia mau. わかんねえよ。それでも俺そんな玲子。 Dan ketika melihat kekacauan tersebut, sang calon pun menjadi kecewa dan segera membatalkan pernikahan mereka. Namun di saat yang bersamaan, ibu Reiko pun malah menjodohkan Kimito dan juga Reiko karena Kimito sudah berani untuk berkorban kepada Reiko. あんた何やってんだよ。こんな素敵な雑誌があったのですわね 殺され。 Dan semenjak dijodohkan oleh kedua orang tuanya, secara mengejutkan, sifat Reiko pun menjadi semakin hyper kepada Kimito.
sebuah sekolah tersembunyi khusus wanita yang akan menjadi tempat tinggal baru Kimito. Dan saat masuk ke dalam gedung sekolah, Kimito pun segera disambut oleh sang kepala sekolah di sana. Kemudian kedua wanita itu pun menjelaskan bahwa Kimito akan menjadi contoh rakyat biasa untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Karena semua siswi yang ada di sekolah itu belum mengenal cara kerja dunia luar yang sangatlah keras dan bebas. Dan oleh karena itu, Kimito pun akan disuruh tinggal di sekolah tersebut sampai semua siswi yang ada di sana lulus dan mengenal dunia luar. Dan setelah menjelaskan semuanya kepada Kimito, mereka pun segera membawanya ke sebuah kelas yang akan menjadi kelas baru Kimito saat ini. Kemudian Kimito pun langsung disambut oleh beberapa siswa yang ada, yang dipimpin oleh seorang gadis cantik bernama Reiko. Namun ketika mendengarkan logat Bandung Kimito yang sangat kece, membuat semua gadis yang ada di sana menjadi sangat kagum dengan gaya bicara Kimito yang terlihat sangat baru. Bahkan mereka pun menjadi semakin terkejut saat melihat sebuah HP yang dipegang